Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan anugerah inayahnya kita diberikan kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat ini. Hari ini kita telah meninggalkan bulan Rabiul Awal, setelah di dalam sebulan kemarin sebagai bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, kita telah banyak melaksanakan peringatan Mauludan, peringatan untuk memperingati kelahiran beliau sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada beliau. Namun cinta kita sangatlah kecil dan tidak sepadan dibandingkan dengan cinta beliau kepada kita yang sangat memperhatikan keselamatan umatnya. Sebagaimana pesan terakhir beliau, aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Apa yang harus kita lakukan agar mampu melaksanakan pesan beliau? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Akhlak beliau yang menjadi suri tauladan ini digambarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan ucapannya, kana khuluqul Quran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita renungkan apa yang telah kita lakukan di dalam memperingati kelahiran beliau. Apakah kita sudah menghadirkan ungkapan rasa cinta kepada beliau dengan sungguh-sungguh, atau hanya mencari kegembiraan dengan mengadakan perayaan? Di dalam meneladani apa yang telah beliau contohkan kepada kita, maka kita akan menemukan hikmah dari apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, karena ucapan, perbuatan, maupun diam beliau terkandung ilmu yang merupakan kandungan isi Al-Quran. Oleh karena itu harus kita renungkan, kita pikirkan bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang beliau ajarkan agar manfaat bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Banyak dalil yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menambah semangat kita agar lebih menyintai dan menekuni dalam menuntut ilmu. Tidak ada yang menyaksikan bahwa ilmu pengetahuan adalah kemuliaan, cahaya dan keutamaan. Ilmu yang bermanfaat adalah sumber keutamaan yang juga merupakan sumber air yang paling segar dan tempat berkumpulnya hal-hal yang merupakan hamparan kebaikan.
Oleh karena itu, kedudukan dan posisi ilmu yang tinggi di dalam Islam yang hanif menuntut tanggung jawab bagi kita untuk mempelajari ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadirin yang berbahagia, perintah membaca adalah seruan pertama yang digunakan di dalam Islam. Hal ini dilakukan dalam rangka mengingatkan pentingnya nilai ilmu pengetahuan yang di dalamnya juga terkandung segala ilmu yang diperlukan oleh umat manusia di dalam menjalani kehidupannya masing-masing. Sehingga manusia, khususnya umat Islam, bisa membangun peradabannya sejalan dengan zaman di mana mereka hidup, dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip akidah dan ajaran-ajaran agama. Demikian penting dan tingginya kedudukan ilmu ini, sehingga orang-orang yang memiliki ilmu mendapatkan tempat yang tinggi sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Fatir. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama dengan tingkat keilmuannya memahami perintah dan larangan, sehingga takut melakukan kesalahan di dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau firman-Nya di dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ayat ini menegaskan adanya perbedaan yang nyata bagi orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dalam firman yang lain di dalam surat Al-Mujadilah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ilmu kepada umatnya dengan memberikan suri tauladan yang baik. Dalam sunnah beliau, baik sunat qauliyah maupun sunnah amaliyah, terdapat banyak informasi yang menerangkan adanya kedudukan tertinggi di dalam masalah ini. Sedangkan generasi salafus soleh telah mencatat halaman-halaman paling cemerlang, membuat model paling menakjubkan dalam hal minat terhadap ilmu pengetahuan, dan telah melintasi gurun pasir yang luas dalam rangka mencari ilmu. Sehingga kerja keras mereka itu mewariskan peradaban ilmiah yang beragam dan belum ada yang menyamainya sepanjang sejarah. Hal itu tak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkat niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu tidak dinodai oleh keutamaan duniawi dan ambisi materi. Juga berkat adanya metode yang benar, keseriusan dan semangat pantang menyerah yang perlu ditiru dan diteladani para penuntut ilmu saat ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita telah memahami bahwa posisi ilmu begitu pentingnya di dalam kehidupan kita, utamanya ilmu syariah yang mempelajari kehidupan ini sesuai dengan hukum Allah. Ia tidak hanya mengajarkan manusia tentang akidah dan ibadah yang benar saja, tetapi juga mengajarkan akhlak yang mulia, bahkan mengaitkan akhlak dan kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Sedangkan di dalam mengambil teladan dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mubarak mengatakan, nahnu ila qalil minal adab ahwaju minna ila katsir minal ilm. Ada bagi pencari ilmu selama ini sering diabaikan,
hubungan antara murid dan guru maupun di antara para guru bahkan dengan masyarakat di lingkungannya seringkali tidak sejalan dengan ilmu yang dipelajari. Kini saatnya kita kembali memperhatikan dan meninggikan adab dalam mencari ilmu yang telah dijaga dan dijalankan oleh para ulama terdahulu, sehingga ilmu dapat memberi manfaat bukan hanya pada tataran duniawi tetapi utamanya pada tataran ukhrawi. Beberapa hal penting yang harus menjadikan perhatian di dalam menjaga adab adalah: yang pertama, pencari ilmu harus mencucikan hati dari segala pelanggaran-pelanggaran yang dimurkai oleh Allah SWT. Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Al-Muhadzab berkata, seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu menyucikan hatinya dari kotoran-kotoran sehingga ia layak menerima ilmu, menghafal dan memanfaatkannya. Ikhlas karena Allah di dalam mencari ilmu, yang mana hal ini memberi pengertian bahwa pencari ilmu mesti menanggalkan kebanggaan nasab, kedudukan dan harta yang ia miliki. Ia lepaskan demi terjun secara total meraih ilmu melalui para guru dan ulama dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, penuntut ilmu selalu mengambil faedah, manfaat di mana saja berada. Pencari ilmu mesti jeli melihat, mengamati dan meraih manfaat dari tiap jengkal langkah hidupnya. Tidaklah waktu akan berlalu sesaat dari umurnya kecuali ia isi dengan kemanfaatan. Dan kemudian yang keempat, bersikap sederhana dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Makan dan minum adalah kebutuhan bagi siapa saja dan dilakukan dengan tiada berlebihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fi ma'mara wa antahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fi binafsi wa thana bi malaikati wa qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amal mutaqabbalah. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa ayyam min ahlil jahli wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.